Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas 2 yang telah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kemaudi Setiawan Saputra dengan NIM 2200304443. Pertama-tama ada marketing plan. Marketing plan adalah perencanaan pemasaran yang dilakukan untuk memperkenalkan produk produk attire and chic, yaitu produk fashion kekinian. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam perencanaan pemasaran. Yang pertama itu ada analisis pasar, ada strategi pemasaran, dan wilayah pemasaran. Analisis pasar adalah proses menyelidiki dan menganalisis kondisi pasar untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran, dan perilaku pelanggan. Tujuan dari analisis pasar adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pasar secara keseluruhan, termasuk pesaing, tren pasar, peluang, dan ancaman yang ada. Dalam perusahaan Attire and Chic, yang merupakan suatu perusahaan fashion juga memiliki segmentasi pasar dan target pasar yang jelas. Terdapat beberapa segmentasi pasar dari Attire and Chic, yaitu segmentasi berdasarkan pada karakteristik konsumen serta berdasarkan pada respon konsumen, serta target pasar yang telah ditemukan pada bisnis model kanvas yang telah saya buat. Baik, pertama-tama segmentasi pasar berdasarkan karakteristik konsumen. Yang pertama itu ada segmentasi demografis yang menargetkan anak-anak muda dan dewasa di Bali hingga seluruh Indonesia. Selanjutnya ada segmentasi geografis yang menyediakan layanan store offline di Bali dan online di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada segmentasi psikografis yang menargetkan anak muda dan dewasa dengan gaya hidup modern. Selanjutnya ada segmentasi perilaku yang menargetkan pelanggan yang aktif dalam menghargai keberlanjutan dan kualitas fashion. Lalu ada berdasarkan respon konsumen, yaitu respon atas promosi yang dilakukan. Dikarenakan terdapat banyak sekali promosi, anak muda hingga orang dewasa akan tertarik untuk membeli produk fashion ini. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran, untuk memperkenalkan attire and chic dan juga produk fashionnya, maka diperlukan strategi yang efektif dan efisien. Tujuan dari pemasaran yang dilakukan adalah untuk meningkatkan minat masyarakat untuk membeli produk fashion attire and chic. Berikut merupakan strategi pemasaran yang akan dilakukan. Di antaranya, yang pertama itu ada digital marketing, yaitu memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan yang lainnya untuk promosi dan kampanye pemasaran. Lalu menggunakan influencer marketing untuk meningkatkan brand awareness. Selanjutnya ada promosi, yaitu menawarkan diskon khusus seperti diskon 10% untuk pembelian 3 produk dan promosi beli 4 dapat 1. Dan yang ketiga itu ada konten marketing, yaitu membuat konten fashion, tips, dan tutorial untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya itu ada wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran saat ini, Attire and Chic hanya membuka store offline di Bali, dan untuk store online-nya terdapat Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan sebagainya, mencakup seluruh wilayah yang berada di negara Indonesia. Selanjutnya itu ada kompetitor analisis. Kompetitor analisis adalah proses untuk memahami kekuatan dan kelemahan pesaing secara langsung dan juga tidak langsung dalam industri atau pasar tertentu. Nah, dalam contoh kali ini saya mengambil H&M atau H&M. Kelebihan dari produk H&M ini sudah memiliki reputasi yang kuat dan dikenal luas di pasar dunia,
dan kualitas produknya yang tidak perlu diragukan lagi dengan desainer kelas dunia dan bahan yang berkualitas tinggi, tentunya membuat H&M dapat membuat produk yang sangat berkualitas. Kekurangannya mungkin harga produk di H&M ini jauh lebih tinggi dari produk attire and chic, dan juga stok produk H&M ini bisa cepat habis, terutama untuk produk-produk yang populer, dan juga kualitas layanan. Ada beberapa pelanggan mengeluhkan tentang layanan pelanggan dan kebijakan pengembalian yang rumit. Selanjutnya ada SWOT analisis. Analisis SWOT ini memberikan gambaran tentang posisi fashion tren di pasar serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Dengan informasi ini, Attire and Chic dapat menyusun strategi yang lebih baik untuk mengembangkan dan memperkuat bisnis. Langsung saja ke strengths atau kekuatannya. Mungkin salah satu unggulannya yaitu platform e-commerce yang user friendly, membuat pengalaman belanja lebih mudah dan menyenangkan. Lalu weakness-nya atau kelemahan, yaitu keterbatasan jangkauan pasar. Saat ini, Attire and Chic belum mampu seluas kompetitornya seperti H&M yang sudah mencakup internasional. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluangnya yaitu bekerja sama dengan influencer dan fashion blogger untuk meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan baru. Dan terakhir itu ada threats atau ancaman. Mungkin ancamannya yaitu tren yang cepat berubah. Industri fashion itu dikenal dengan tren yang cepat berubah. Jika attire and chic tidak mampu mengikuti atau memprediksi tren yang dengan tepat, mereka bisa kehilangan relevansi di pasar. Selanjutnya ada operations. Operasi merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam suatu bisnis untuk menghasilkan barang atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dalam konteks attire and chic, operasi meliputi semua proses yang terlibat dalam produksi dan pengiriman fashion kepada pelanggan. Berikut adalah gambaran umum tentang operasi yang terlibat. Pertama, operasi produksi. Attire and chic menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi untuk menghasilkan produk fashion yang nyaman dan tahan lama. Yang kedua ada operasi desain. Perusahaan ini memiliki tim desain yang berpengalaman dan berkomitmen untuk menciptakan desain baru dan inovatif yang mengikuti tren fashion terbaru. Selanjutnya ada operasi penjualan. Attire and Chic menawarkan berbagai produk fashion melalui platform online dan juga offline. Lalu ada operasi logistik. Perusahaan memiliki sistem logistik yang efektif untuk mengirimkan produk ke pelanggan. Selanjutnya ada operasi kualitas kontrol. Attire and Chic melakukan kontrol kualitas yang ketat untuk meminimalkan kecacatan dan memastikan konsistensi produk. Selanjutnya ada pemasaran strategis. Perusahaan ini memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan yang terakhir itu ada kemitraan. Attire and Chic menjalin kemitraan dengan berbagai supplier untuk menghasilkan bahan-bahan berkualitas tinggi dan dengan berbagai online shop untuk mempermudah penjualan. Next ada financial planning. Terlihat pada gambar tabel bahwa terdapat capital expenditure sebesar 372.800 yang dialokasikan untuk membeli aset tetap yang akan digunakan perusahaan Attire and Chic. Berikutnya juga terdapat operasional expenditure sebesar 525 juta rupiah yang dialokasikan untuk biaya operasional per tahunnya. Next, pada gambar tabel ini
merupakan forecast cash flow dari perusahaan dengan peningkatan pendapatan sebanyak 15% per tahunnya dengan omset atau pendapatan di tahun pertama adalah 750 juta. Selanjutnya itu ada ROI atau Return on Investment. Untuk menghitung Return on Investment, kita ini bisa menggunakan formula sebagai berikut. Itu Return on Investment sama dengan keuntungan bersih dibagi total modal investasi dikali 100%. Di mana keuntungan bersih sama dengan penerimaan dikurangi pengeluaran. Total modal lalu ada total modal investasi sama dengan capital expenditure ditambah operational expenditure untuk tahun pertama. Mari kita hitung ROI untuk setiap tahun. Total modal investasi dengan 372.800.000 rupiah ditambah 525 juta rupiah dengan 897.800.000 rupiah. Kas bersih dari operasional di tahun pertama yaitu 225 juta, di tahun kedua 337.500, di tahun ketiga ada 550 juta. Jadi di ROI tahun pertama yaitu 225 juta dibagi 897.800.000 dikali 100%. Hasilnya yaitu 25,06%. ROI di tahun kedua yaitu 337.500 dibagi 897.800.000 dikali 100% sama dengan hasilnya yaitu 37,57%. ROI di tahun ketiga sama dengan 450 juta dibagi 897.800.000 dikali 100%, hasilnya yaitu 50,10%. Jadi ROI di tahun pertama yaitu 25,06%, di tahun kedua 37,57%, dan di tahun ketiga 50,10%. Next ada payback period. Adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan total investasi awal dari kas bersih yang dihasilkan oleh operasi bisnis. Untuk menghitung payback period, kita menambahkan kas bersih dari operasional setiap tahun hingga totalnya sama dengan atau melebihi total investasi awal. Nah, ini untuk rumusnya yaitu total modal investasi sama dengan 897.800.000 di tahun pertama. Kas bersih dan operasionalnya yaitu 225 juta ya. Di tahun kedua 337.500.000 dan di tahun ketiga 450 juta. Untuk menghitung payback period kita menggunakan rumus seperti berikut. Di akhir tahun pertama kas bersih kumulatif yaitu 225 juta. Total modal investasi belum kembali yaitu 897.800.000 dikurang 225 juta sama dengan 572.800.000. Di akhir tahun kedua kas bersih kumulatif 225 juta ditambah 337.500.000 sama dengan 562.500.000 rupiah. Total modal investasi belum kembali yaitu 672.800.000 dikurangi 337.500.000. Hasilnya yaitu 335.300.000. Di akhir tahun ketiga kas bersih kumulatif yaitu
562.500.000 ditambah 450 juta. Hasilnya yaitu 1.012.500.000 rupiah. Total modal investasi sudah kembali di tengah tahun ketiga. Selanjutnya untuk menghitung bulan dalam 3 tahun untuk payback period. Untuk menentukan di mana dalam tahun ketiga modal investasi kembali, kita bagi sisa modal yang belum kembali pada akhir tahun kedua dengan kas bersih dari operasional tahun ketiga. Kemudian dikalikan dengan 12 bulan. Contohnya seperti berikut. Sisa modal pada akhir tahun kedua sama dengan 305.300.000. Kas bersih operasional tahun ketiga sama dengan 450 juta. Bulan dalam 3 tahun sama dengan 335.300.000 dibagi 450 juta dikalikan 12. Hasilnya yaitu 8 bulan, 8,94 bulan. Jadi payback period lah sekitar 2 tahun dan 9 bulan. Selanjutnya ada timeline. Timeline adalah suatu susunan kegiatan yang mencakup semua proses dan prosedur yang diperlukan oleh perusahaan agar proyek yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan tepat waktu. Perlunya sebuah timeline dalam bekerja supaya pekerjaan secara struktur dan terarah. Ketika menghadapi suatu pekerjaan, timeline merupakan target yang penting sehingga pekerjaan menjadi terarah dan dapat sesuai target. Berikut adalah tabel timeline untuk retire and check selama 1 tahun. Saya mulai di bulan Februari karena perusahaan ini didirikan di bulan Februari. Pada bulan Februari, timeline pertama yaitu finalisasi konsep bisnis dan model bisnis. Lalu riset pasar mendalam untuk memahami tren dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya penyelesaian desain logo dan branding. Selanjutnya timeline di bulan Maret, yaitu yang pertama ada penyusunan rencana keuangan dan anggaran awal, lalu pencarian dan negosiasi dengan supplier bahan baku, lalu pengaturan perizinan dan legalitas bisnis. Lalu di bulan April, perencanaannya yaitu pengembangan dan produksi batch pertama produk fashion. Pengaturan tempat produksi dan toko offline, dan juga pembelian peralatan produksi, serta penyusunan tim produksi. Pada bulan Mei, perencanaannya yaitu pembuatan dan pengembangan website serta platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. Lalu pengujian kualitas produk dan penyempurnaan, dan persiapan konten untuk kampanye pemasaran awal. Kemudian di bulan Juni, perencanaannya yaitu peluncuran resmi toko online dan offline, memulai kampanye pemasaran di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan kerjasama dengan influencer, blogger untuk meningkatkan brand awareness. Kemudian di bulan Juli, perencanaannya yaitu penawaran diskon khusus dan promosi pembukaan. Lalu pengumpulan umpan balik pelanggan dari awal dan penyesuaian produk. Serta evaluasi awal hasil kampanye pemasaran dan penyesuaian strategi. Selanjutnya di bulan Agustus, perencanaannya yaitu evaluasi penjualan dan penyesuaian stok produk, pengembangan desain produk baru berdasarkan tren, dan umpan balik pelanggan. Selanjutnya di bulan September, perencanaannya yaitu evaluasi penjualan dan penyesuaian stok produk, pengembangan desain produk baru berdasarkan tren, dan umpan balik pelanggan. Next, di bulan September,
Perencanaannya yaitu pelaksanaan event offline untuk menarik pelanggan baru dan peningkatan kampanye pemasaran berbasis konten seperti fashion tips dan tutorial. Kemudian di bulan Oktober, perencanaannya analisis mendalam terhadap data penjualan dan umpan balik pelanggan, serta optimalisasi proses produksi untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya di bulan November, perencanaannya peningkatan interaksi dengan pelanggan melalui website sosial dan website, serta implementasi program loyalitas untuk pelanggan tetap. Di bulan Desember, perencanaannya evaluasi kinerja keseluruhan bisnis sepanjang tahun, serta penyusunan laporan keuangan tahunan. Lalu di bulan Januari, terakhir pengumpulan umpan balik mendetail dari pelanggan dan tim internal, serta identifikasi area yang perlu ditingkatkan dan peluang baru untuk ekspansi atau membuka cabang baru. Dan ke kesimpulan, jadi Attire and Chic adalah sebuah bisnis fashion yang berfokus pada produk pakaian dan aksesoris yang berkualitas tinggi. Dengan memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk menjangkau pelanggan, Attire and Chic memiliki visi yaitu menjadi pusat inovasi dan inspirasi dalam dunia fashion dan menjadi brand clothing terdepan yang dicari oleh konsumen. Dan Attire and Chic juga memiliki misi memberikan produk baju dengan desain stylish dan bahan berkualitas tinggi dan menjunjung tinggi kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang ramah dan informatif. Lalu Attire and Chic memiliki model bisnis yang jelas dan terstruktur, mencakup penjualan produk fashion melalui platform online dan offline. Strategi pemasaran yang efektif menggunakan media sosial dan influencer telah direncanakan untuk meningkatkan brand awareness dan menarik pelanggan. Lalu rencana keuangan yang terperinci telah disusun untuk memastikan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran yang efektif. Tampilan perencanaan 12 bulan memberikan panduan yang jelas untuk setiap fase pengembangan bisnis, dari persiapan awal hingga evaluasi akhir tahun. Dengan strategi pemasaran dan pengembangan produk yang tepat, Attire and Chic memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang di pasar fashion yang kompetitif. Sekian video presentasi yang telah saya buat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.